guys, kita balik lagi nih. Ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelum ngobrol sama caller, aku mau ngomongin masalah hubungan toksik. Sekarang Gen Z tuh lagi ada di hubungan toksik. Bener. Kayak kalau kata anak Gen Z tuh hubungan toksik tuh nagih. Waduh. Gitu. Pacaran sama fuckboy tuh nagih daripada sama yang baik-baik aja. Itu gimana sih Kak Grace? Aku pusing Sama deh. kamu sakit gak? Sama kamu lebih sakit. Nah, gitu loh. Gimana tuh Kak Grace nanggepinnya? Geli banget ya. Tapi sebenarnya itu ketagihan yang gak sehat ya, ketagihan yang harusnya di-cut gitu Di-cut di ya. stop. Masa kita mau terus-menerus berada di Soalnya katanya kalau nggak sama nyakitin. soalnya katanya kalau nggak sama fuckboy itu nggak ada sensasinya. Bener, rasanya Orang-orang flat. terlalu baik tuh flat aja karena apa-apa manut, apa-apa nurut. Kalau fuckboy kan gitu kayak ya. wah gitu. Berasa naik roller coaster gitu. Nah, kayak makanya kan ada orang banyak katanya diputusin karena terlalu baik gitu, ya kan? Orang pada bingung sama Gen Z sekarang ya. Dikasih yang ganteng sakit hati, dikasih yang jelek sakit mata. Bagaimana? Saya kan bingung gak sih Kak Grace sekarang? Betul. Dikasih yang menenangkan hati rasanya kurang challenging. Iya, Gimana coba aduh, maunya? bingung ya. Gimana sih Kak cara Tapi ngadepin? sebenarnya sejujurnya kalau kita terlalu nagih dengan relationship yang toxic tadi itu sebenarnya jangan-jangan masalahnya di kita. Iya. Dengerin. Jangan-jangan masalahnya di kita. Red flagnya di kita. Jangan-jangan ya isunya mungkin ada di pasangan atau orang tersebut gitu ya. Tapi jangan-jangan kita juga punya isu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita suka dengan yang naik roller coaster tiap kali, berarti sebenarnya kita nggak suka dengan rasa aman. Kita nggak suka dengan sesuatu yang stabil, kita nggak suka dengan sesuatu yang menenangkan jiwa. Padahal sebenarnya waktu sama yang toksik ini ya, kita juga nangis-nangis ya kan. Gimana sih kok aku diselingkuhin lagi? Gimana sih kok mereka abuse ke aku? Tapi habis itu besoknya datang dimaafin lagi. Nggak apa-apa kok, dia bakal berubah. Aduh. Padahal sebenarnya tahu polanya bakal terulang. Iya. Padahal cuma dikasih bunga, ya. Bener. Ditransfer. Kalau mau minta balikan lagi, ditransfer yang banyak ya kan, baru balikan lagi. Nggak juga ya? Jangan dong. Jangan ya. Untung aku anaknya nggak kayak gitu. Nggak ya? suka yang challenging. Aku gitu. kalau ke Dufan aja ke istana boneka aja. Aku mau yang aman aja. Yang lempeng aja Yang lempeng gitu aja ya. udah aman. Yang lempeng aja banyak sakitnya. Apalagi yang toksik kan gitu ya. Bener. Oke, kita lanjut nih ya ke caller selanjutnya. Ini ada Wahyu 22 tahun asal Malang. Wow, ini pasti dari Jawa ya. Kita langsung telepon aja. Halo Kak Wahyu. Halo Kak Grace. Halo. Aduh, cakep banget deh suaranya nih. Dari Jawa ini Kak Wahyu. Aku sebenarnya asalnya dari Jakarta Kak, terus ngerantaunya ke Malang gitu. Jauh ya ngerantaunya ya. Kak, ini orang Jawa ya. Pas banget berarti jawaban dari doa-doa aku nih kayaknya. Iya. Waks, lewew. Halo Kak Wahyu, apa sih yang mau diceritain sama aku dan Kak Grace? Oke Kak, aku punya keluhan nih Kak. Aku kan ngerantau, jadi akhir-akhir ini aku sering ngerasa kalau aku tuh sering overthinking sama sesuatu yang belum tentu terjadi. Faktornya itu mungkin karena kerjaan yang menumpuk dan merasa capek juga. Dan ketika malam hari tiba tuh aku selalu nggak bisa tidur Kak. Dan apa ya, aku kadang suka takut sama sesuatu yang menurut aku sih aneh ya, karena aku ngerasanya aku ini punya ketakutan yang di luar dari orang biasa. Aku sering takut kalau tiba-tiba mati, terus aku takut orang-orang tuh kayak jahat sama aku. Aku punya ketakutan yang nggak biasa gitu. Dan di sini juga aku nggak ada keluarga Kak, jadi emang berasa sendiri ya. aku tinggal sendiri ya, jadi emang nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau teman kerja juga nggak yang sedekat itu gitu. Terus biasanya kalau overthink ngapain Wahyu? Aku kalau overthinking paling nggak bisa tidur gitu Kak. Terus aku coba untuk alihkan dengan main HP terus, atau mungkin ngelakuin hal-hal yang seru gitu, tetap nggak bisa. Sampai akhirnya aku diem terus, ya udah tiba-tiba nangis aja Kak. Oh, mungkin bisa nanti kita sleep call ya. Jadi kamu ngerasa enggak ya? Enggak ya Kak Grace, aku bercanda Wahyu. Terus Wahyu terus
Jadi overthinkingnya berlebih ya. Overthinkingnya tuh ya berlebih. Bahkan dulu ketika saya punya pacar itu saya sering berpikir kalau dia tuh jangan-jangan selingkuh di belakang saya, ngelakuin apa yang Curiga mulu saya bawaannya larang ya. gitu. Iya, saya bawaannya curiga. Padahal faktanya mungkin kenyataannya nggak seperti itu Kak. Jadi itu yang membuat mungkin hubungan saya nggak bertahan lama gitu Kak. Jadi itu berdampak banget sih di hidup aku. Aku jadi kayak orang yang menyendiri, terus nggak bisa percaya sama orang gitu Kak. Gimana ya Kak? Aku juga butuh solusi. Gimana nih Kak Grace? Tapi dengar ceritanya Wahyu tuh agak relate sih. Oh gitu ya, agak-agak sedikit Agak relate sama kehidupanku. menggambarkan Iya, ya. tapi kalau dari Kak Grace-nya nih, expertnya melihat seperti ini harus bagaimana? Yang pertama overthinking dan kepikiran takut mati gitu ya, juga curiga mungkin aja sebenarnya di balik pikiran-pikiran yang rungsing kayak gitu, mungkin aja ada rasa kesepian. Karena tadi ngerantau sendirian, gak ada keluarga gitu ya, bisa jadi sebenarnya kita itu minim connection yang deep, yang berarti dengan orang-orang sekitar. Nah, mungkin salah satu yang bisa dilakukan, belum tentu langsung overthinkingnya hilang, tapi at least kita mau meningkatkan connection kita dengan orang-orang yang suportif. Nah, Wahyu punya nggak tuh orang-orang yang bisa support, yang bisa mendengarkan, yang mungkin cukup Untuk sampai sekarang sih aku nggak punya Kak. Pernah waktu itu nyoba, tapi responnya mereka malah kayak udah nggak usah dipikirin, nggak usah di ini, tapi Berasa nggak semudah yang tervalidasi mereka ya. saranin gitu. Yes, Itu berat. betul. Maksudnya mereka ngasih saran tapi udah aku lakuin dan itu tetap nggak bisa gitu. Jadi belum nemu juga ya, meskipun sudah berusaha untuk ketemu dengan orang-orang yang suportif, tapi rasanya kayak susah untuk nemu orang-orang yang bisa ngertiin kita. Iya. Itu struggle yang banyak dialami oleh orang dewasa masa kini loh Umi, bukan cuman Wahyu ya. Tapi aku juga pernah kok merasakan rasanya seperti Kak Wahyu ini. Rasanya nggak percaya sama pasangan, rasanya overthinking dan selalu menganggap pasanganku tuh selingkuh. Itu pernah. Aku justru posesif banget jadinya. Gitu ya. Banget sampai Malah larang-larang iya, gitu ya. aku lebih parah mungkin, kayak pokoknya kalau kamu mau main harus bikin appointment sama aku. Mau main Jumat, bikin appointment sama aku hari Kamis. Berasa Gitu nail ya. art, mau nail art dia bikin appointment gitu. Tapi kalau waktu itu sih, kalau aku ya Kak Grace ya, nih Kak Wahyu juga, kalau aku sih waktu itu benar-benar sadar bahwa itu salah, itu tidak baik, dan caranya adalah mencari kesibukan dan stress release yang bener-bener aku banget. Kayak dulu misalkan aku main golf sukanya, aku belajar golf, aku belajar renang, aku les bahasa Inggris dan segala Nemu macam. achievement baru ya. Achievement baru. Nah, kalau menurut Kak Grace sendiri, apa yang dibutuhkan Kak Wahyu saat ini gitu. Karena kesepian juga kan. Betul. Yang pertama biasanya obat dari kesepian itu adalah memang connection. Tapi connection itu memang sulit ketika kita belum punya trust dan familiarity dengan orang-orang sekitar. Yang kita bisa lakukan adalah yang meningkatkan trust dan familiarity-nya. Misalnya, mungkin baru ketemu sama teman baru, potensial nih kayaknya cocok, ngobrolin hobi cocok, film yang terbaru cocok gitu ya. Jangan langsung kasih kartu as. Sukanya kita itu kalau ngelihat orang yang wah kayaknya dia mau dengerin nih, ya. langsung semua brankas kita bongkar gitu ya. Kita kasih tahu tuh semua rahasia kehidupan kita. Nah, jadinya orang kayak loh tunggu. Nah, atau kalau enggak ketemu kayak yang tadi tuh, terlalu cepat memberikan solusi padahal mungkin waktu itu kita cuma pengen didengar aja. Iya. Nah, belum kenal, belum dapet tektokannya sama orang baru ini, tapi kita udah terlanjur ngasih semuanya. Mungkin Gitu. salah ketemu orang aja kali ya pada saat itu ya Kak Wahyu ya. Jadi membangun trustnya pelan-pelan. Mulai dari akrab dulu, nongkrong bareng dulu, terus kita misalnya ya ada 10 kartu rahasia. Nah, kasih dulu kartu yang paling oke untuk kita cerita ke orang tersebut. Bukan kayaknya- asnya banget gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat responnya gimana nih. Kayaknya dia cukup mau mendengarkan. Nah, trustnya meningkat. Baru kita lihat lagi. Kartu ke-9 bisa kita buka nggak? Nggak bisa. Ya udah kalau gitu kita nggak usah maksa. Cari ke orang lain lagi. Jadi intinya meningkatkan connection. Sehingga overthink dan ketakutannya itu bisa tereduksi atau dikurangin.
Gitu. Kadang-kadang kalau kita terlalu overthink, kita terlalu sibuk mikirin diri kita sendiri, itu mungkin karena kita kurang dapat connection dari orang sekitar. Kalau aku sih lebih tepatnya gimana maksudnya cara menghindari overthinking Kak dan rasa cemas karena itu ganggu banget. Biar aku nggak terlalu over banget. Oke, yang pertama biasanya disarankan untuk dicatat, ditulis. Apa yang lagi dipikirkan atau betul. overthinking? Biasanya aku overthink itu ketika situasinya apa atau kejadiannya apa, terus isi pikirannya apa, tulis tuh. Kadang-kadang kita kayak nulis diary gitu ya, nggak apa-apa. Nah habis itu kita lihat, oh ternyata aku merasa ini, aku berpikir ini. Nah, kemudian kalau kita udah mulai kenal ya, oh patternnya biasanya aku bakal overthink kalau aku di kamar sendirian pas lagi sepi. Nah berarti kita akalin tuh. Oh kalau tiap malam sebelum tidur pas suasananya lagi sepi, daripada aku bengong aku ngapain ya? Oh, gitu. I Jadi see. kita temukan dulu apa penyebabnya, baru habis itu kita lihat apa yang kita bisa modifikasi dari penyebabnya itu. Kebayang nggak Wahyu? Oke Kak, metodenya baru sih. Nanti aku mau lakuin apa yang Kak Grace. Kalau Kak Wahyu sendiri misalkan hobinya apa? Nonton film suka nggak? Kalau dulu sih aku sering main badminton Kak, cuman karena emang Udah pindah ya? aku pindah ke Malang jadi sering Iya. udah jarang banget ngelakuin aktivitas kayak badminton gitu. Iya, berarti emang harus cari yang benar-benar betul. mungkin Kak Wahyu tuh suka banget gitu ya. Disukai, pokoknya yang enjoy ngelakuinnya. Dan gak boleh sepi mungkin ya. Dikurangin, iya. Dikurangin rasa sepinya di kamar sepi itu mungkin bisa setel lagu aja, play lagu aja gitu ya. Jadi pikirannya juga mungkin gak terlalu kosong kali ya, Kak Grace ya. Betul, bisa dicoba. Jadi kesimpulannya Kak Wahyu mengkurangi overthinkingnya dengan cara cari hobi mungkin ya, menulis, journaling, dan kemudian bisa juga cari hobi. Tulis apa yang lagi dirasain, nanti dari situ mungkin Kak Wahyu baru bisa ngeh kayak oh ya kalau gue ngerasain kayak gini berarti kayaknya gue harus jalan keluarnya adalah kayak begini gitu. Mungkin bisa ketemu patternnya sendiri nantinya. Betul. Iya. Apakah kejawab Kak Wahyu? Sudah terjawab Kak Grace, Kak Umi. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Kak Wahyu sudah mau terbuka ya. Sehat selalu. Sama-sama, saya selalu juga. Nanti kalau sedih-sedih buka aja Instagramnya Umi Kuari. Kamu Pasti akan happy ya? terngakak-ngakak dan kamu akan happy ngeliat. Hai, jualan. Oke, Kak Umi. Terima kasih Kak Wahyu. Jangan sungkan-sungkan untuk cerita lagi sama kita ya. Iya Kak, terima kasih juga. Terima kasih, sehat terus. Aduh, seru banget gak Kak Grace? Iya, mendengarkan cerita-cerita orang tuh ternyata juga helpful buat kita ya. Helpful banget loh. Ada kisah-kisah yang digambarkan juga ya. Aku yang bukan psikolog aja senang banget loh dengernya kayak karena aku tipikal yang kayak seneng nih gitu, demen banget kalau orang tuh cerita aja sama aku tanpa aku ngasih advice karena kan gak semua orang minta advice. Betul. Semua orang pengen didengerin. Betul. Nah kayak Kak Wahyu yang kesepian tadi gitu ya, atau kayak yang sebelumnya pertama kali Kak Feby ya, itu tuh aku ngerti banget perasaan seseorang merasa tersendiri, merasa bingung untuk cerita ke siapa, takut dijudge, takut dihakimi gitu. Aku suka jadi orang yang pendengar aja. Jadi biar kayak ngerti banget nih rasanya lo tuh sendiri nggak tahu punya siapa. Ketika ada orang yang bisa ngedengerin semua cerita lo, itu kayak lega ya. Gitu. Betul. Terima kasih banyak ya udah curhat-curhat, cerita-cerita sama aku dan Kak Grace di TikTok. Sebelum Umi sama Kak Grace pamit, buat kalian mau curhat, cerita-cerita sama Umi dan Kak Grace di sini bisa langsung nih ya. Nah, habis denger curhatan ini juga bisa kalian komen. Aku mau dong ditelepon sama Umi. Nah, buat kalian juga nih yang lagi bingung mau ngobrol, mau dapetin voucher pulsa 20.000 dari Umi, gampang banget caranya. Download aplikasi Gtunes dan share ke teman-teman kalian. Dan aplikasinya saat ini hanya ada di Android. Untuk sekarang kami berdua pamit. Aku Umi Kuari dan Kak Grace. Sampai jumpa lagi di TikTok selanjutnya. Bye, see you. Hello?
Flipdog, acara call in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, komsu, salty, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas.